Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa jaddadina wa jaddatina. Wali ikhwani wali auladina wali ikhwanina wali akhwatina wali qarabatina wali ustadina wali muallimina wali masyayikhina wali man hadana wa hadainahu ilal khair wali man ahsana ilaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadrati jami'il musannifin al mukhlisin bil kutubis salafiyah minal ulama'i salafis salihil mutaqaddimin ghafarallahu lahum warhamu wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim khususan ila hadratil muallif kitab matan Safinatun Najah Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil As-Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mana ini, Mat? Aqallus. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol. Paslun utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol. Aqallus salami utawi idike ucapan salam. Aqallus salami utawi idike ucapan salam iku assalamu alaikum. Iku assalamu alaikum. Kita ambil air dah. Kalau ada apa kayak gini nih diisi. Iku assalamu alaikum. Ucapan assalamu alaikum. Jadi ukuran paling sedikit batas minimal mengucapkan salam yaitu dengan ucapan assalamualaikum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu udah jadi. Assalamualaikum udah jadi. Itu batas minimal, itu ukuran paling sedikit mengucapkan salam baik di dalam sholat maupun di luar sholat, termasuk ketika mau menyampaikan ceramah, tapi jarang sih. Assalamualaikum, alhamdulillah. Jarang. Gagal mau ceramah. Hah? Ceramah mau gagal. Tasdidus salami utawi tasdide
lapad assalam iku alas sini ingatase harap sin. Jadi huruf sinnya bertasdid, kudu di taskil membacanya, jadi ditekan assalam, dan sinnya pun sin kecil, assalam. Nah, itu tasdidnya yang berada di atas huruf sin jangan sampai hilang. Assalamualaikum. Ulangi, paslun utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol aqallus salami utawi kidike ucapan salam iku assalamualaikum, ucapan assalamualaikum. Tasdidus salami utawi tasdide lapad assalam iku alas sini ingatase harap sin. Jadi tasdid yang berada di atas huruf sin tersebut yang ada pada lafaz assalam jangan sampai dihilangkan. Jadi membacanya harus ditasdidkan assalamu. Jangan sampai assalamu itu tasdidnya hilang. Nah, kalau membacanya seperti ini di dalam sholat mengakibatkan sholatnya enggak sah. Assalamu itu hilang tasdidnya. Karena tasdid di situ mengandung makna. Hubungannya kaitannya dengan alif lam yang berada pada lafaz assalam. Itu alif lamnya alif lam lil istighraq, yakni alif lam yang mentakdirkan lafaz kullun. Jadi asalnya kullu salamin, seluruh salam, seluruh keselamatan, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat, itu kena semua. Maka ketika tasdid dihilangkan berarti seakan-akan menghilangkan alif lam lil istighraq yang mengandung makna kullun. Maka berarti keselamatannya enggak mencakup keseluruhan dunia dan akhirat. Jadi pakai isim ma'rifat, pakai lam, jangan pakai isim nakirah, jangan salamun alaikum. Paslun utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol. Auqatus sholati utawi piro-piro waktune sholat. Auqatus sholati utawi piro-piro waktune sholat iku khamsun limo. Jadi waktu sholat itu yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran ada 5. Ada 5 waktu. Ini merupakan ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Kewajiban bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, yaitu mendirikan sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun ayat yang menjadi dalil tentang ketetapan sholat 5 waktu, ayatnya berbunyi wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Itu ayatnya. Itu ayat isinya tentang ketetapan sholat 5 waktu. Wa aqim, dan dirikan olehmu as-sholata akan sholat liduluki syamsi, ketika matahari sudah tergelincir. Maksudnya yaitu sholat
zuhur dan sholat asar. Ila ghosaqil lail, sampai gelap malam. Maksudnya maghrib dan isya. Gelap malam, maksud malam hari. Wa Qur'anal fajr, maksudnya salat subuh. Ketika terbit fajar, fajar shodiq. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang menentukan sholat waktu, ya Allah. Awalu waktu juhri, awalu waktu juhri utawi kawitane waktu juhur. Awalu waktu juhri utawi kawitane waktu juhur iku zawalu samsi, lingsire saringenge. Iku zawalu samsi, lingsire saringenge. Jadi awal waktu zuhur, mulainya waktu zuhur yaitu ketika matahari sudah lingsir, sudah tergelincir. Wa akhiruhu, lan utawi akhire waktu zuhur. Wa akhiru lan utawi akhire waktu zuhur iku masiru jilis syai'i, iku masiru dhilis syai'i, dadine kelangkang teh bayangannya, dadine bayangan sawiji-wiji, dadine bayangan sawiji-wiji mislahu ing misilesai, mislahu ing misilesai. Jadi bayangan suatu benda, suatu perkara sama dengan bendanya gitu. Nah, ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut, berarti waktu zuhur sudah habis. Kaki ya. Nah, ini kan sama tuh. Sama tuh ya. Bisa nangtung. Berarti terata ya. Ya tetap merata tuh. Rata tuh jeng benar. Kita masih ada kan? Masih ada. Nah, ketika nggak ada kelangkangnya sih sama dengan. Berarti udah ini. Udah habis waktu zuhur. Ghairul jillil istiwa, liyane bayangan istiwa, liyane bayangan istiwa. Jadi awal waktu zuhur atau mulai masuknya waktu zuhur yaitu ketika matahari sudah tergelincir, dan akhirnya waktu zuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Dari baheula mempan untuk melihat atau menentukan waktu belum ditemukan jam. Jadi ya seperti itu caranya, dengan petunjuknya dari matahari, untuk alam lah. Mega, Fajar, wa awwalu waqtil asri, utawi kawitane waktu asor, jangan asar. Bab hurufnya huruf sod. Sod jadi baca so, jangan sa. Di asor. Jadi kalau niat sholat di dalam hati, aku niat sholat padu asor. Jangan aku niat sholat padu asar. Apalagi pakai hamzah, pakai sa asar.
Asar itu artinya bekas, nggak ada sholat bekas. Oke, rongsokan bekasnya. Utawi kawitane waktu asor iku ijatat kalane soro dadi. Ijatat kalane iku ijatat kalane soro dadi. Opo jillu kulisain bayangan saban-saban sawiji. Bayangan saban-saban sawiji mislahu ing misile sai. Ing misile sai. Wazada lan wuwuh qalilan kidik. Wazada lan wuwuh qalilan kidik. Jadi awal waktu asor, mulai masuknya waktu asor, yaitu ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut, tapi sedikit sudah bertambah bayangannya, jadi nggak pas banget dengan bendanya gitu. Wajada lan wuwuh qalilan kidik. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu asor iku gurubus syamsi. Iku gurubus syamsi. Nan mat tenggelam di bahasa Arab, bahasa Jawa nama tenggelam. Mendem. Mendem. Di mana ini? Oh. Mendem. Tenggelamnya. Atau tenggelamnya. Iku gurubus syamsi tenggelame saringenge. Tenggelame saringenge. Nah, ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya, namun sedikit lebih, dia ada lebihnya sedikit, enggak persis sama dengan bendanya, maka itu mulai masuk waktu asor. Sedangkan akhir dari waktu asor adalah ketika matahari sudah tenggelam, terus tinggal mulai surup panen poe. Wa awalu waktil maghribi utawi kawitane waktu maghrib tapi walaupun sekarang udah ditemukan jam, tetap bagi orang-orang dalam posisi tertentu tetap ini dibutuhkan, seperti orang posisinya di tengah-tengah hutan belantara gitu kan, sementara dia nggak bawa jam, maka dia lihat tanda-tanda alam, matahari udah tenggelam loh, udah berarti udah maghrib gitu. Seperti posisi di dalam gua, nggak ada cahaya, nggak ada lampu, bingung tak ada mah, kok tidur terus itu. Oh kurang nggak, tengah-tengah lautan, malam hari. Ini udah subuh apa belum nih? Lihat cahaya fajar. Ketika ada cahaya putih menjorok horizontal ke samping, berarti udah subuh itu. Wa awalu waktil maghribi utawi kawitane waktu maghrib. Wa awalu waktil maghribi utawi kawitane waktu maghrib.
Jadi wa awalu dia walan tadi di logat kulannya babi wauna wa istinab dan wa atop kan wa di logat lan tapi di logatan lan bab wauna sanes wa atop wa istinab wa permulaan kalimat wa awalu waktil maghribi utawi jadi lan utawi tapi langsung utawi kawitane waktu maghrib iku gurubus samsi tenggelame saringenge teh panu poca saringenge jawana Saringenge. Disari tengah denge gudeg iku gurubus samsi tenggelame saringenge wa akhiruhu lan ayo ono atop wa akhiruhu lan utawi akhire waktu maghrib iku gurubus sapakil ahmari as-sapaku itu mega al-ahmari merah mega berem iku gurubus sapakil ahmari tenggelame mega merah. Jadi ketika matahari sudah terbenam, sudah tidak nampak, sudah tidak kelihatan, berarti sudah masuk waktu maghrib. Dan ketika mega merah sudah tenggelam, sudah hilang, sudah tidak nampak, sudah bersembunyi, maka berarti datang waktu isya. Wa awalu waqtil isya'i utawi kawitane waktu isya iku gurubus sapakil ahmari tenggelame mega merah iku gurubus sapakil ahmari tenggelame mega merah wa akhiru lan utawi akhire waktu isya iku tulu'ul fajri shodiqi terbitne pajar sodik terbitne pajar bijile terbitne bijil terbit ikut terbite pajar sodik. Jadi ketika mega merah sudah tenggelam, sudah tidak nampak, berarti waktu isya mulai. Dan ketika pajar sodik sudah terbit, berarti waktu isya berakhir dan datang waktu subuh. Jadi pajar ada dua, ada pajar kajib, ada pajar sodik. Kajib artinya pajar bohongan, bobodohan. Pajar sodik artinya pajar benar. Nah, perbedaan antara pajar kajib dengan pajar sodik, kalau pajar kajib itu cahaya putih yang menjorok secara vertikal ke atas. Kalau pajar sodik, cahaya putih yang menjorok secara horizontal ke samping. Nah, yang menjadi patokan masuknya waktu subuh adalah pajar sodik, cahaya yang menjorok secara horizontal ke samping. Kalau ke atas vertikal itu pajar bodohan. Itu cahaya, mungkin cahaya di bumi, di lampu-lampu bumi, cahaya di bumi. Wa awal waktu subuh utawi kawitane waktu subuh iku tulul fajri terbite iku tulul fajri sodiki terbite pajar sodik. Wa akhiruhu
lan utawi akhire waktu subuh iku tulu'us syamsi terbite saringenge. Jadi waktu subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai matahari terbit di pagi hari. Nah, ketika matahari sudah terbit, sudah muncul, berarti waktu subuh sudah habis. Nah, kalau sedang dalam keadaan puasa Ramadan atau puasa sunnah, gosok gigi ketika matahari sudah terbit itu makruh. Makruh, mengurangi kesempurnaan pahala puasanya. Kalau mau gosok gigi sebelum sebelum matahari terbit. Ya, yang paling bagus sih gosok giginya setelah sahur, sebelum subuh. Walaupun setelah subuh boleh gosok gigi dalam keadaan puasa dengan syarat matahari belum terbit. Kalau sudah terbit makruh. Nah, ketika matahari terbit di pagi hari itu kita disunahkan sholat isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraqi rakaat ini lillahi ta'ala. Sholat isyraq maksudnya bukan sholat menyembah matahari, bukan. Jadi sholat yang menunjukkan bahwa kita bersyukur di hari ini masih bisa melihat matahari, masih hidup, kurang gitu. Bersyukur. Coba kalau kitanya mati, bisa melihat matahari enggak? Dia bilang bersyukur, masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melihat matahari di hari ini, di pagi ini. Dan pernah amatnya Pak Isrok? Bacan kan? Ya, sekali mah kudu meureun. Insyaallah. Aya meureun seeutik mah. Jangan sampai sholat sunnah yang diajarkan dalam agama orang jangan perang ngasaan, jangan sampai. Minimal seumur hidup sekali lah. Ya syukur-syukur tiap hari. Sholat tasbih, kudu ngasaan sholat tasbih, tahajud mah ya. Sholat tahajud harusnya jadikan kebutuhan sih. Saya butuh tahajud gitu. Bagaimana saya butuh makan sehari-hari, bagaimana saya butuh istri saya ketika tidur ada di samping saya. Kalau saya tidur di samping saya nggak ada istri saya, tidurnya nggak tenang gitu. Nah, ketika ada istri saya di samping saya tenang. Nah, seperti itu, jadikan sholat tahajud kebutuhan seperti itu. Kalau saya nggak tahajud nggak tenang gitu. Untuk sayapnya aina al-aspakunya. Al-aspaku utawi mega, utawi piro-piro mega. Iya jamak taksirnya. Isi mufradna sabakun al-aspaku, panan terpakai alif. Al-aspaku isi mufradna. Tapi ini pakai alif al-aspaku jamak taksir. Jadi mata goyaro an binai mufradihi, kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufradnya. Berubahnya bisa berubah jumlah hurufnya dari 3 menjadi 4 misalnya, atau bisa berubah sakalna, harokatna, baris hurufna. Al aspaku utawi piro-piro mega iku salah satu telu. Jadi mega ada 3 artinya. Tapi tidak termasuk di sini mega mendung. Enggak termasuk yang mega mendung. Apalagi Apa Megawati. Malampir sama. Kolot gila. Itu ibadah. Politik wae. Mudah-mudahan husnul khotimah sih. amin. Dapat hidayah. Tapi hari kamu meninggalkan keterangan kalau seseorang usianya udah 50 tahun ke atas belum tobat juga, belum insaf juga, ciri suloti mungkin atau kan 50 tahun 50 tahun masih badar ke AWW, umur sudah 50 tahun masih suka judi, suka mabok, itu alamat suloti. Nah, kalau ada orang seperti itu
Itu namanya buah nangka biji kemiri itu. Tua bangka tak tahu diri itu. Ahmaru tegese sawiji mega merah. Wa asparu lan kaping do mega kuning. Wa abyadu lan kaping telu mega putih. Jadi mega aya tilu. Aya mega berem berwarna berem, aya mega berwarna koneng, aya mega berwarna bodas. Ahmar, aspar, abyad. Ahmar merah, aspar kuning, abyad putih. Dalam Megawati, ahmar mega merah eta. Ada ipe berem. Anu bodas di bang irungna unggul. Al-ahmaru utawi mega merah iku magribu. Iku maghrib. Jadi mega merah, mega berem ayana di waktu maghrib gitu. Nyata ketika mega merah terbenam berarti waktu maghrib habis. Itu maksudnya. Wal asparu wal abyadu lan utawi mega kuning wal abyadu lan mega putih isa'u iku isa. Jadi maksudnya ketika mega kuning atau mega putih sudah kelihatan berarti waktu isa habis. Berarti datang fajar sodik. Wayun dabu lan den sunataken. Wayun dabu lan den sunataken. Takhiru sholatil isya ngakhirakeun salat isya disunahkeun nangkekeun salat isya. Tapi tidak berlaku untuk semua orang. Ini untuk orang-orang tertentu. Wayun dabulan den sunataken opo takhiru sholatil isya'i ngakhirakeun salat isya ila an yagiba sapakil asparu wal abyadu maring yen tenggelame mega kuning lan mega putih. Jadi disunahkan mengakhirkan sholat isya sampai mega kuning dan mega putih terbenam. Ini khusus bagi orang-orang yang memang biasa bangun malam. Udah terbiasa bangun malam, nggak apa-apa diakhirkan. Sholat isyanya malam, atau sholat isya, ba'da isya, tahajud, taubat, nah ini pokoknya mah tutup kubitir. Tapi bagi orang yang biasa subuhnya kesiangan, isyanya jangan diakhirkan, gitu. Bisa bablas. Atau bagi para kiai yang punya jadwal ngajar santri setelah maghrib, gitu. Dan kitab yang dikajinya banyak, lebih dari satu, sehingga nggak cukup waktu pengkajian kitab sampai isya, dilanjut aja isyanya nanti setelah beres ngajar, gitu, diakhirkan. Itu boleh. Tapi bagi orang yang nggak ada kegiatan apa-apa, isya nang kewe kalian tahajud. Kedua. Males itu, males sama dia ditanggung ya sinetron geramis seru tak, itu enggak. Berarti itu mah termasuk dalam kategori fawailul lil musholli. Kecelakaanlah bagi orang yang melalaikan sholat karena perkara dunia. Nonton TV kan perkara dunia. Kalau kiai ngajak santri itu perkara agama. Nah, boleh bahkan disunahkan mengakhirkan sholat isya nanti ketika sudah terbenam
mega kuning dan mega putih. Paslun utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol tahrumu haram opo as-sholatu sholat. Tahrumu haram opo as-sholatu sholat. Allati kang laisa ora ono laha ikut tetep kadue sholat opo sababun sabab mutaqaddimun mutaqaddim wala lan ora mukorinun mukorin bihom sati awqatin ikut tetep ing dalam 5 pira-pira waktu. Mat, Silakan. punten nyangkin wayana tos ngaos akang pangbersihankeun itu tuh apartemen akang di luhur. Enggak. Apartemen panyakuankeun Ya. harus banget dua dalam ya terus tapi engke tos nyarap kurang nyarap bola bareng. Ini ngeres jarang diem, jarang satu pun. Tahrumu haram apa sholatu sholat allati laisa kang ora ono laha iku tetep kadue sholat apa sababun sabab mutaqaddimun mutaqaddim wala muqarinun lan ora muqarin bi khamsati awqatin iku tetep ing dalam 5 pira-pira waktu. Jadi maksudnya haram melakukan sholat, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah tentunya, bukan sholat 5 waktu. Karena kalau sholat 5 waktu sudah jelas waktunya. Haram melakukan sholat sunnah gitu di dalam 5 waktu. Kalau sholat sunnah tersebut tidak mempunyai sabab mutaqaddim ataupun sabab mukorin. Jadi sabab ada 2. Karena sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang mempunyai sebab, ada sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Nah, sholat sunnah yang mempunyai sebab ada 2. Ada sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaqaddim, ada sholat sunnah yang mempunyai sebab mukorin. Dan ada sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab baik mutaqaddim maupun mukorin. Nah, yang diharamkan di sini adalah melakukan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab mutaqaddim maupun sebab mukorin. Nah, itu haram melakukan sholat sunnah seperti itu di 5 waktu. Mana yang 5 waktu itu? Rinciannya pertama, indatul isamsi, tatkalane terbit matahari. Hatta tartafi'a, sehingga naik matahari qadara rumhim, kadare tumbak. Itu yang pertama tuh. Diharamkan melakukan sholat sunnah ketika matahari terbit sampai matahari itu naik kira-kira ukuran 1 tombak, sampai matahari tergelincir. Haram kalau sholat sunnahnya tidak mempunyai sebab mutaqaddim atau mukorin. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha? Itu kan dimulainya waktu dibolehkannya mulai melakukan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu kan ketika matahari udah terbit. Yang abdal ketika matahari tergelincir 1 tombak sepenggala. Nah, itu mempunyai sebab Idul Fitri mah. Idul Fitri adalah itu mempunyai sebab. Sebabnya sebab mutaqaddim, bukan mukorin. Apa sebabnya ya? Sebabnya merayakan hari raya. Tapi kalau nggak ada sebab ujuk-ujuk sholat ya nggak boleh.
Sholat isyraq itu mempunyai sebab. Apa sebabnya? Bersyukur kepada Allah bahwa kita masih dikasih kesempatan bisa melihat terbitnya matahari. Itu penyebabnya. Tapi kalau nggak ada sebab itu nggak boleh. Sekonyong-konyong sholat sunnah gitu. Atau kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid pas matahari terbit, nggak boleh. Boleh. Apa? Sebab mempunyai sebab. Sebab mutaqaddim yaitu menghormat masjid. Itu sebabnya. Jadi pada dasarnya melakukan sholat sunnah ketika matahari terbit sampai matahari itu naik atau tergelincir sepenggala atau satu tombak, itu pada dasarnya nggak boleh. Kalau dengan syarat jikalau sholat sunnah tersebut tidak mempunyai sebab, baik sebab mutaqaddim maupun sebab muqarrin. Kalau kita melakukan sholat sunnah ketika matahari terbit, sholat jenazah itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Sebab. Mempunyai sebab. Sebab naon? Sebab mutaqaddim muqarrin. Muqarrin. Sebab mutaqaddim muqarrin. Maksudnya Muqarrin teh sebabnya berbarengan. Kalau mutaqaddim sebabnya dahulu awal. Ada sebab di awal. Kalau muqarrin ada sebab berbarengan. Mutaqaddim berarti yaitu sebabnya kematian seseorang. Itu kan kematian itu menjadi penyebab adanya sholat jenazah. Nah, lebih dulu mana adanya sholat jenazah dengan sholatnya? Ya jenazah dulu. Kalau nggak ada yang mati ya nggak ada sholat, nggak ada sholat jenazah. Sebabnya kita melakukan sholat jenazah ya jenazahnya ada. Kalau nggak ada sholat kenaon. Berarti mutaqaddim apa coba? berbarengan. Jangan sholat nggak? Ntar pagi ya bu, baru bah. Tapi kan penyebabnya apa di awal aja. Itu tuh yang tahiyatul masjid itu bukan mutaqaddim muqarrin. Karena kita masuk masjid, nah itu penyebabnya. Berarti nah bersamaan dengan kita niat menghormat masjid, yaitu dengan cara sholat tahiyatul masjid. Nah itu berbarengan berarti itu muqarrin. Muqarrin itu bukan mutaqaddim. Karena sholat sunat tahiyatul masjid itu maksudnya menghormat masjid. Nah dengan sholat itu menghormat masjid berarti berbarengan. Kata masjid lainnya. Dan karena masjidnya, Jadi saya masjid apa? lalu karena masjid berarti mutaqaddim. Diulang masjid ayat. Jadi adanya kita melakukan sholat tahiyatul masjid karena adanya penyebab yaitu kita menghormat masjid. Nah, menghormat masjid itu diwujudkan dalam bentuk sholat tahiyatul masjid. Berarti berbarengan berarti muqarrin itu berarti. Wa indal istiwa langkah pingdo tatkalane istiwa. Wa indal istiwa lan kapingdo tatkalane istiwa. Tadi anu kaidinya make tegese tawijinya. Kan tadi fi homsati auqatin ikut tetap ing dalam 5 pira-pira waktu. Inda tulu isamsi tegese sawiji gitu ya. Tatkalane terbit saringenge. Taina wa indal istiwa lan kapingdo duo kaping loro. Tatkalane istiwa. Pi guairi yaumil jumu'ati ikut tetap ing dalam liyane dina Jum'ah. Jadi yang dimaksud itu ketika matahari pas berada di garis khatulistiwa. Nah itu nggak boleh sholat sunnah kecuali sholat Jumat gitu. Jadi matahari pas di tengah-tengah alam dunia, pas di tengah-tengah banget, pas di garis khatulistiwa itu nggak boleh sholat sunnah. Jadi lempeng lah, berlempeng matahari gitu lempeng, karena mungkin kan terlempeng, pas lempeng kita lurus,
berarti matahari pas berada di garis khatulistiwa. Nah di saat itu nggak boleh kita melakukan sholat sunnah apapun kecuali di hari Jumat. Hatta tajula, sehingga hilang, lengit hilang. Wa indal ispirari, lan kaping telu tetkalane kuning. Tetkalane ono mega kuning ya, cahaya kuning. Tetkalane ono mega cahaya kuning lah. Pernah meningali nya cahaya langit seperti kekuning-kuningan gitu. Eta maksudnya. Hatta taguruba, sehingga terbenam. Jadi ketika sore-sore ningali cahaya karone eta tekengin. Laksuna. Wa ba'da sholati subhi, lan kaping papat sawise sholat subuh. Nah nggak boleh tuh setelah sholat subuh kita, makanya nggak ada ba'da subuh kecuali kalau sholat sunnahnya mempunyai sebab, baik sebab mutaqaddim maupun sebab muqarin. Wa ba'da sholati subhi, lan kaping papat sawise sholat subuh hatta tatlu asamsu, sehingga terbit saringenge. Jadi nggak boleh kita melakukan sholat ba'da subuh. Apa alasannya, ayo? Menyembah matahari. Iya, karena dulu orang-orang para penyembah matahari dia melakukan di waktu-waktu itu, dan kita nggak boleh menyerupai mereka. Karena kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum bahwa maka dia minhum, termasuk dari golongan kaum itu. Pemi batasan tasabuh. Tasabuh. Nya, tasabuh. Ah. Kumargi di ditu aya di kampung. Upami nu maot istri ngangge sinjang kebat. Upami pamaget Karung. nya samping model gitu kan. Karung. Samping sinjang pamaget lah gitu dah. Aya anu maot. Kang awat tuh kepinganna sarung berapan gitu karung. Nah, terus Aya nu maot teh i pamaget di nganggean sinjang kebat. Eta digentos ku sorban, ku model sorban. Cina itu kalebetkeun tasabuh, batasan tasabuh sendiri itu seperti Eta apa? dijelaskan tasabuna tasabuh kasaha. Menyerupai istri. Oh, gitu maksudnya tadinya. Yang dimaksud tasabuh dalam ajaran agama Islam yaitu tasabuh yang konteks kaitannya dengan orang-orang kafir. Jadi yang dilarang itu orang Islam menyerupai perbuatan, kelakuan, tindakan orang-orang kafir, itu nggak boleh. Nah, dalam hal tersebut berarti dikhawatirkan menyerupai perempuan gitu. Karena biasanya kain kebat dipakainya oleh perempuan gitu. Perempuan. Ya bisa masuk sih, bisa masuk. Tapi itu nggak terlalu urgent, nggak terlalu penting. Ya kalau memang ada sorbannya pakai sorban aja. Memang kalau pakai sorban kan mau apa kok? Sebab sorban biasanya dianggap pamegat gitu. Tapi bukan berarti itu termasuk dalam kategori tasabuh yang dimaksud dalam agama. Gitu. Ya saya lah kanggo sorban deh bang. Upami sorban ayah. Tapi seandainya sorbannya tidak ada, ya nggak apa-apa pakai kain kebak. Karena Islam tidak memberatkan. Kalau memang ada sorbannya, udah pakai sorban aja. Memang sorban biasa pakai laki-laki. Apalagi sorbannya biasa pakai sholat jenazah oleh almarhum, itu lebih lagi, lebih mantap lah.
gitu. Jadi itu memibakan kasinggung kita. Memibakan teh. Iya. Sebenarnya itu nggak usah terlalu dipertajam, karena itu nggak terlalu urgent. Sebab yang dimaksud tasabuh dalam agama adalah konteks kaitan dengan orang-orang kafir. Kita nggak boleh menyukai orang kafir. Orang kafir bukan itu sarung kebat itu bukan kebiasaannya orang kafir. Justru orang kafir nggak pernah pakai sarung kebat. Ya, orang kafir pakai celana, pakai dasi. Nggak masuk sebenarnya. Tapi kalau memang ada sorbannya ya udah bagus. Apalagi sorbannya sih biasa dipakai sholat sama almarhum itu lebih. Insya Allah jadi saksi gitu. Senang almarhum senang gitu. Tapi itu jangan terlalu dipertajam. Yaitu mungkin salah satu di antara salah persepsi mengenai pengertian tasabuh. Nah, tasabuh begini nih, seperti dulu orang-orang yang beragama Shinto menyembah matahari di waktu itu, maka kita dalam suatu tubuh. Atau orang-orang Kristen biasa pakai kalung salib, kita nggak boleh pakai salib, tasabuh namanya. Atau orang-orang Kristen hari Minggu masuk gereja, kita masuk gereja itu tasabuh, nggak boleh. Gitu. Atau orang-orang Yahudi biasa kalau memperingati hari-hari tertentu dia niup trompet, kita nggak boleh niup trompet karena tasabuh kepada perbuatan orang-orang Yahudi. Makanya merayakan 1 Muharram nggak boleh niup trompet karena itu kebiasaan orang Yahudi. Nah itu tasabuh, situ maksudnya dia ada kaitannya dengan orang kafir. Sementara kan sarung mah nggak ada kaitannya orang kafir, malah justru orang kafir nggak pernah pakai sarung, nggak pernah pakai sorban, dua-duanya nggak ada kaitannya, nggak ada masalah sebenarnya. Mau pakai sarung kebat ke, mau pakai sarung sorban ke, no problem. Tapi kalau memang ada sorbannya dan memang itu keinginan keluarganya, laksanakan. Itu karena maksudnya. Pokoknya maksudnya gitu ini pokoknya mah karena tiga hati ya. Kamu pakai jas? Ulah, jas biasa kebiasaan orang Yahudi. Kemeja, biasa pakai jas, kemeja. Entah bedanya kia, ayah orang Yahudi pakai jas, tapi pakai dasi. Entah kamu pakai dasi. Begitu kebiasaan orang Yahudi. Silakan pakai jas, tapi jangan pakai dasi. Berarti nggak menyerupai. Ya bagusnya orang kita menyerupai sunnah Rasulullah pakai gamis, pakai jubah gitu. Ini sholat pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Berarti orang Yahudi itu. Orang Kristen. Memang namanya kamu kan ngeharapkan udah sih. Gitu yang menawi. Mohon yang haram tuh. Ngeharapkan. Terus ngambil topi lakan, topi tudung, pos Jawara orang Belanda gitu. Oh. Ngeharapkan namanya. Akang pakai dasi, alim pakai dasi. Nah, jadi bisa ayah acara tertentu di Holland. Dasi itu benar-benar ciri khas orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka orang kafir banyak pakai dasi. Kita udah soal pakai dasi, lumayan kita. Kita masak nyucut lehor lah bener. Jual pakai dasi. Oh, ini pakai gamis banyak. Si Jemaning. Wa ba'da sholatil asri lan kaping 5 sawise sholat asor hatta tagruba sehingga terbenam matahari surut panen poe sehingga terbenam saringenge. Wa ba'da sholatil asri lan kaping 5 sawise sholat asor hatta tagruba sehingga surut saringenge. Jimaning paslon utawi ikilaiku pasol sawiji rupane pasol. Jadi nyebutnya pasol sebab hurufnya huruf sod. Sod dibaca so bukan sa. Kebanyakan pasal. Jadi kita lebih kuat mengikuti bacaan Arabnya sesuai hurufnya. Jangan pasal. Pasal berarti pakai sin atau sin patasa, asal. Ini kan so diturun.
Kalau sod jadi baca so, asol. Kalau sin dibaca sa, asal. Ini kenyataannya sod bukan sin. Jadi lebih kuat mengikuti lafaz Arabnya lah, huruf Arabnya, huruf aslinya lah. Sakta tu sholati utawi piro-piro sakta ing dalam sholat, utawi piro-piro sakta ing dalam sholat. Oh, habis baterainya. Iku sitatun 6. Jadi saktah di dalam sholat ada pada 6 tempat. Yang dimaksud saktah sholat itu artinya diam sejenak, berhenti sebentar. Lamanya diam sejenak, lamanya berhenti sebentar, kira-kira ukuran saktah itu tanapus, ukuran 1 kali pengambilan napas gitu, lamanya diam itu. Nah, ada saktah sholat, ada tumakninah sholat. Kalau tumakninah di dalam sholat adanya pada 4 tempat, dan itu hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Kalau ditinggalkan mengakibatkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau saktah di dalam sholat adanya pada 6 tempat, dan itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan mengakibatkan sholatnya nggak sempurna gitu. Walaupun sah, walaupun sah bukan sah, sah pakai sah. Mana yang 6 tempat? Baina takbiratil ihrami, tegese sawiji di antarane takbiratul ihram, tegese sawiji di antarane takbiratul ihram wa du'ail iftitah lan doa iftitah. Nah, di antara takbiratul ihram dan doa iftitah di situ disunahkan saktah, berdiam sejenak. Jangan langsung, jangan begini, Allahu Akbar kabir, itu berarti menghilangkan saktah. Jadi begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar kabir, jadi ada jeda gitu. Itu yang pertama. Jedanya itu ukuran saktatu tanapus, 1 kali pengambil nafas. Bila kosong kurdi, Allahu Akbar kabir, langsung nyambung, masuk ke kuping gitu. Nah, berarti mangkuli tengah aja ya, pede banget ya. Diam sejenak. Allahu Akbar kabir, gitu. Upami akang magi ya. Allahu Akbar. Di mana lah akang mah? Ente saukur sakta di mana? Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, Allah Maha Sempurna, Allah Maha segalanya. Abdi daya naon-naon di hadapan Allah, para Allah kabiro. Tapi dina hati akan menahati. Para Allah kabiro. Wa baina du'ail iftitahi lan kaping do di antarane doa iftitah wa ta'awudi lan ta'awud. Yang kedua, di antara doa iftitah dan ta'awud itu harus saktah lagi. Contoh doa iftitah nih, wa ana minal muslimin, diam sejenak, baru baca ta'awud dengan pelan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Jadi sunahkan membaca ta'awud. Kenapa? Karena kita mau baca Al-Qur'an, itu surat Al-Fatihah. Allah berfirman, "Faiza qara'tal Qur'an fasta'id billah." Maka apabila engkau hendak membaca Quran, maka minta perlindunganlah engkau kepada Allah, yaitu dengan membaca ta'awud. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi begitu, wa ana minal muslimin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Jangan langsung bismillah, jangan. Wa bainal fatihati wa ta'awudi lan kaping 3 di antarane Fatihah lan ta'awud. Ta'awud. Ini yang ketiga. Setelah kita membaca ta'awud, sebelum membaca Fatihah, saktah lagi. Contoh, wa ana minal muslimin. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillah, tak gitu. Jangan langsung. Itu sunnah itu. Nah, seluruh kesunahan-kesunahan yang ada dalam sholat, baik sunnah hayat maupun sunnah abad, kalau dilaksanakan, itu menyebabkan sholatnya menjadi sempurna. Pahalanya sempurna, utuh, nggak cacat. Jadi nggak cukup kita sholat hanya sekedar mau sholat, hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi harus lakukan sholat dengan ilmunya, gitu, supaya sempurna sholatnya. Sebab kalau sholat kita sempurna, niscaya di hari kiamat sholat kita diterima oleh Allah. Kalau sholat kita banyak cacatnya, banyak ruksaknya, di akhirat ditolak oleh Allah. Nah, kalau sholatnya ditolak, yang lainnya disia-sia. Wa baina akhir fatihati lan kaping papat opatnya. Lan kaping papat diantarane akhir fatihah wa amin lan ucapan amin. Nah. Ini yang keempat. Begitu baca fatihah selesai, jangan langsung amin sebenarnya. Itu berarti kalau langsung amin berarti tidak melaksanakan sunnah hayat di dalam sholat. Itu jatuhnya bisa makruh. Jadi begitu waladdallin, saktah dulu. Ambil satu kali nafas. Rabbik firli. Amin gitu. Jadi kalau mau menerapkan Rabbik firli, saktah dulu. Jangan waladdallin Rabbik firli, itu nggak boleh, makruh. Saktah dulu baru Rabbik firli. Kalau mau diterapkan Rabbik firlinya, tapi kalau memang nggak ada kesempatan untuk menerapkan, nggak usah diterapkan, udah saktah. Walaupun baik saktah maupun ucapan Rabbik firli setelah fatihah itu sunnah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu yang keempat. Wa baina amin wa surah. Lan kaping 5 diantarane ucapan amin lan bacaan surah. Nah, ini yang kelima. Setelah imam dan para makmum mengucapkan amin, maka imam jangan langsung baca surah, jangan langsung bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar, jangan. Setelah selesai imam dan makmum secara berbarengan mengucapkan takmin amin, imam diam minimal 1 kali pengambil nafas, satu tanapus, baru auzubillah